Assalamualaikum, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi perencanaan angkutan umum. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Yungki Ferdinand Utana, 2019-5-204. Kita langsung saja pada latar belakang perencanaan angkutan umum, yaitu angkutan umum sebagai obat mujarab permasalahan transportasi perkotaan. Berikut sistem jaringan angkutan umum. Jaringan terdiri dari rute, terminal, stopan. Berikut proses terbentuknya jaringan adalah simultan. Jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Yang kedua, yaitu masyarakat sistem angkutan umum massal. Menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. Kedua, pembatasan lalu lintas. Kedua, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas atau ganjil. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jalan. Meningkatkan jaringan jalan atau pelebaran jalan dan pedestrianisasi. Berikutnya, kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro. Dibagi menjadi 5 bagian, itu penerapan 3N1, plat nomor ganjil atau genap, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, electronic road pricing, dan terakhir fasilitas hanya untuk pejalan kaki. Berikutnya, konsep dasar kinerja angkutan umum. Di bagian 2 yaitu efektivitas, yaitu penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Yang kedua, efisiensi, ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Aspek umum angkutan umum. Di bagian 4 yaitu kuantitas, kualitas, harga, biaya. Dengan prinsip angkutan umum. Yang berikut, kuantitas pelayanan. Jumlah armada, frekuensi, kapasitas pelayanan, jumlah tempat henti, dan terakhir SDM. Juga kuantitas pelayanan, keandalan, keamanan atau keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan keramahan atau informasi. Pelayanan angkutan umum Indonesia. Pelayanan dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan perkotaan, angkutan antar kota, angkutan terdesa. Angkutan umum perkotaan dibagi menjadi 3, yaitu angkutan massal, angkutan massal 3, angkutan perkotaan, angkutan massal 4. Permasalahan transportasi darat di Indonesia. Transportasi merupakan sebuah pengetahuan yang telah dikembangkan oleh manusia sejak mereka mengenal hidup. Metode transportasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia pada ruang dan suatu waktu melalui moda tertentu. Yang berikutnya, masalah sosial dibagi menjadi 3, yaitu kemacetan, dan kesenjangan, dan terakhir kecelakaan lalu lintas. Termasuk pada definisi dan fungsi terminal. Definisi dan fungsi terminal secara umum, yaitu terminal merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Kedua, terminal adalah tempat pergantian moda atau rute. Fungsi terminal secara umum, yaitu
tempat memuat penumpang dan barang di atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Kedua, tempat penumpang penampung dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Kita masuk pada fasilitas yang ada dalam terminal barang, yaitu tempat bongkar muatan barang. Kedua, parkir truk dan mobil penumpang. Yang ketiga, tempat perbaikan kendaraan. Dan terakhir, tempat pengisian bahan bakar. Masuk pada perencanaan terminal. Terminal Surabaya yang tertata rapi. Kedua, terminal modern alang-alang lebar Palembang. Ini ada tergambar, yaitu tampak depan terminal Palembang dan gerbang masuk terminal Palembang. Perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Dalam perencanaan rute angkutan umum, perencanaan angkutan umum. Kedua, dalam perencanaan ini perlu diperhatikan, yaitu ada 4, waktu tempuh maksimal, ketersinggungan antar rute, perbandingan waktu tempuh antar jarak dari zona asal ke zona, tujuan melalui rute yang direncanakan dengan shortest path, dan yang terakhir jenis rute. Masuk pada di kategori tarif angkutan umum. Yang pertama, tarif menurut kelas atau kelas rute. Klasifikasi tarif menurut kelas digunakan untuk muatan penumpang. Kedua, tarif lain yang tarifnya lebih rendah daripada kelas rute. Tarif ini dinamakan tarif pengecualian. Yang ketiga, tarif perjanjian atau kontrak. Tarif perjanjian atau tarif menurut kontrak berlaku untuk angkutan jalan raya dan angkutan laut dan tidak berlaku untuk moda transportasi lainnya. Yang terakhir, harga jasa angkutan umum. Berat muatan yang diangkut sampai dengan mengangkut muatan yang berat umumnya biaya lebih besar. Jarak mengangkut muatan untuk jarak yang jauh membutuhkan biaya lebih besar. Yang berikutnya, di kecepatan muatan diangkut sampai dengan ukuran kecepatan rata-rata bergeraknya alat angkutan dalam keadaan normal. Dan yang terakhir, jenis muatan, jenis dan sifat khusus dari muatan yang diangkut. Muatan yang bernilai tinggi umumnya dikenakan harga jasa transportasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.